Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Oke, tanggal 18 morning briefing tanggal 19 Januari 2020, tepatnya di hari Selasa ya, di bulan Januari, di minggu ke berapa nih? Oke, di minggu ketiga lah ya, kita ngomong di minggu ketiga di bulan Januari ya. Januari Effect, atau kalau saya sudah bilang kemarin Bakri Effect, buat teman-teman yang sadar akan video saya tersebut, harusnya teman-teman sudah profit saham-saham Bakri, Bumi, Energi, WNSP, ada BRMS dan lain sebagainya. Ya, nah per hari ini ya, spesial untuk hari ini, spesial banget, teman-teman wajib tonton karena di sini saya akan menjelaskan reason ya, alasan kenapa, ini pandangan saya saja, alasan kenapa marketnya hijau tapi sahamnya ARB semua. Ya mungkin teman-teman bertanya-tanya, lah ini IHSG-nya yang error atau sistem datanya error. Loh, kok ini jelas-jelas jelas-jelas market kita biru. Tapi kok kenapa saham saya pada auto reject bawah ya? Nah, mungkin teman-teman berpikir seperti itu. Saya pun ya, kami pun di VVIP ada rekom yang kena ARB juga. Ada ya, kita selalu transparan, tapi nggak semua ARB. Bahkan kita sesi 1 masih profit lumayan di sektor konstruksi di perdagangan hari Senin kemarin. Ya, nah, jadi pastikan Anda tonton, please banget tonton biar Anda lebih terbuka mindsetnya, biar Anda lebih next level to the professional trader. Jadi setahap lebih tinggi lah untuk Anda menjadi seorang professional trader. Nah, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next videos. Kok saya jadi mau ini sih, salah ya, saya malah jadi mau nutup video, sorry ya, bercanda saja biar anda nggak tegang-tegang. Oke, pertama kita review dulu ya, market ya. Pertama kita review, sesuai prediksi ya, Senin itu memang kalenderologi saya selalu bakal di push naik ya, meskipun hari Senin ini agak berbeda karena naik tapi mayoritas turun ya. Asing jualan ya, naik dengan outflow asing ya. Kemarin pun juga outflow tipis, hari Senin outflow tipis, dan ini hal yang wajar. Saya sudah bilang selama sebulan terakhir asing sudah akum hampir 7 triliun ya, dia buang 200-400 miliar ya. Hal yang make sense ya, hal yang wajar banget. Ibaratnya dia punya 100%, dia baru jualan 5-7%. Itu make sense, itu hal yang sangat wajar. Jadi nggak heran seperti itu. Nah, lalu kita cek dulu outflow-nya kemana ya. Outflow-nya ada di SMGR. Jadi kalau kita cek outflow-nya sebenarnya di perusahaan-perusahaan yang bukan big caps ya, SMGR, Bumi, NKP, Wika, Inco. Ini kan kurang ya, dalam arti ya bukan penyumbang market ya, bukan penyumbang terhadap market. Jadi artinya floatnya kecil ya, pengaruhnya ke market kecil, jadi nggak ngefek sebenarnya. Lalu berikutnya inflownya ya masih BBRI, KLBF, BBCA, BMRI, ASI. Nah, ini merupakan ya, kita bisa bilang top 10 ya. KLBF, ASI masih masuk top 10, setahu saya top 10 big caps di market kita. Ya, nah jadi kalau dilihat dari foreign flow ini masih bagus ya, meskipun kemarin kan saya sudah bilang pertama kalinya BBRI dan BBCA barengan jualan, tapi hari ini ya di buyback lagi, meskipun buybacknya nggak besar ya, tapi di buyback. Artinya ialah bandara masih terus mau melanjutkan akumulasi. Itu pandangan dari sisi foreign flow. Ya, nah, lalu berikutnya saya akan jelaskan kenapa bisa market kita 0,25% tapi sahamnya turun. Nah, yang harus Anda pahami ya, saya sudah jelaskan kemarin bahwa BBRI, BBCA, ini saya ngomong dua ini saja ya, atau top 10 big caps lah. Anda cek saja, ada Telkom, ICBP, INDF, UNVR ya, Unilever, ASI, dan lain-lain sebagainya, BRI, BCA gitu kan. Mereka ini adalah penyumbang terbesar dari IHSG. Jadi cukup 10 saham ini saja bergerak naik atau turun. Contoh, 10 saham ini sama-sama naik, sisanya 700 saham itu turun, market masih bisa hijau. Ya. Tetapi mau 700 saham itu naik,
tetapi 10 saham ini big caps ini turun, market bisa aja merah. Jadi sudah paham ya. Jadi apa namanya? Bukan perihal suara azan ya. Semoga nggak mengganggu karena agak jauh sih. Jadi karena kebetulan saya mau masih ada urusan, jadi kita lanjutin ya. Biasanya sih saya agak istirahat dulu kalau dengar suara kumandang azan, tapi karena tempatnya lokasinya agak jauh, karena kebetulan saya lagi di luar juga, jadi ya kita lanjutkan ya. Mohon maaf teman-teman. Oke, nah balik lagi tadi ya, sampai mana tadi ya. Nah, 10 saham ini yang paling berpengaruh. Jadi kalau Anda lihat market hijau, saya selalu bilang market hijau mau 5% pun kalau saham yang lain nggak gerak, cuman banking buat apa juga. Begitupun sebaliknya, saham merah mau merah 2-3% pun asal yang merah cuman banking itu nggak masalah. Ya, karena memang terutama banking, BBRI dan BBCA ini yang mengatrol IHSG kita. Memang sometimes gerakannya seirama. Ya, banking naik diikutin oleh construction, diikutin oleh properti dan diikuti oleh sektor lain. Tetapi per hari Senin ini berbeda. Di tanggal 18 Januari ini berbeda. Kenapa? Nanti saya jelaskan habis ini. Nah, tapi Anda harus tahu dulu sekarang ya perhitungan market secara kasarnya. Ya saya sih nggak kasih hitungan secara detail, itu kompleks sekali. Nah, tetapi hitungannya kurang lebih seperti itu. Market hijau, tapi ya cuman banking. Dan kalau kita lihat ya BBCA 2%. Bayangin aja, BRI 0,8, Unilever. Ya, buat yang nanya, oh Unilever kok naik banyak? Ya, memang pertama ini saham lelet. Anda jangan terlena ya. Anda jangan asumsi Unilever bakal naik lagi 10%, 10%, 10%. Enggak. Ini bisa kesempatan Anda untuk cuci gudang. Ya, jangan terlena, jangan harap Unilever tiba-tiba 10%, 10%, 10%, 10%. No, no, no. Ya, dia tetap akan seperti biasa, naiknya pelan-pelan. Ya. Nah, lalu ICBP. Oh, sinyalnya. Oke, nah ICBP 2%. Artinya apa? Artinya iyalah ini kenaikan cuma disumbang dari big caps. Udah, itu aja kesimpulannya. Ya, sisanya merosot. Nah, pertanyaannya kenapa bisa sampai merosot? Nah, ini yang akan saya bahas. Ya, sebelum itu, oke saya bahas dulu deh. Nah, jadi kalau teman-teman coba cari tahu, saya pun juga cari tahu ya. Jadi dari awal sesi 1, awal sesi 2, perdagangan Senin kemarin saya melihat bahwa duh, kok aksi jualnya cukup tinggi tapi market ketahan itu dalam arti ya masih seperti ini ya, nggak ambles tiba-tiba. Ambles sih ambles ya karena semua saham kan kena koreksi, tapi nggak merosot dalam ya, ini masih dalam range sideways. Nah, setelah itu saya coba cari tahu ya, kalau contoh kita sama-sama cari tahu berita di luar. Kita ambil contoh berita luar. Chinese economy grows more than expected. Ya, nah bahkan ekonomi negeri Tiongkok pun hijau. Ya, GDP-nya bertumbuh di atas ekspektasi dari para konsensus. Bagus gak? Bagus. Ya, kita bisa lihat bahwa Shanghai dan Hong Kong itu naik hari ini. Ya, Shanghai naik 0,8%, Hong Kong naik 1%. Jadi berita bursa luar pun nggak ada sih menurut saya yang aneh. Ya, nggak ada menurut saya yang aneh. Ya paling ini oil price. Ya, ini harga oil saya sudah singgung. Lalu kalau kita cek bursa Europe baru open ya, saya nggak bisa berkomentar. Tapi saya yakin rebound karena kemarin sudah turun banyak. Ya, Dow Jones Futures pun ya masih sideways, benar-benar sideways. Ya, semoga nggak ada berita aneh-aneh menjelang tanggal 20 Januari. Pelantikan segala jenis konspirasi kita harapkan tidak terjadi, tidak ada drama sehingga bisa mulus market. Nah, kalau tidak ada, ya, lalu kita cek berita dalam negeri, rupiah melemah, ya melemah menguat itu sudah biasa, ya. Lalu COVID, berita COVID pun tiap hari juga naik, jadi nggak ada alasan. Oh, kita saham-saham pada turun karena COVID. Enggak, dari kemarin cetak rekor baru saham juga pada terbang. Nah, nggak make sense. Ya, lalu berita-berita lainnya apa? Bencana alam itu nggak ngefek. Ya, bencana itu nggak ngefek.
Ya, intinya nggak ada berita aneh-aneh yang kita temukan. Ya, nggak ada berita aneh-aneh lah. Kenapa? Nah, kalau teman-teman coba cari di berita, teman-teman nggak akan nemu. Nah, pandangan saya, ya, ini bisa salah bisa benar ya. Saya hanya mengutarakan apa yang saya pikirkan. Simpelnya gini, ya. Ini yang dinamakan adalah bubble news atau bubble sentiment. Ya, apa itu bubble? Bubble itu gelembung, balon lah istilahnya ya, gampangnya balon. Nah, balon semakin ditiup semakin besar, semakin rentan untuk meletus. Setuju ya? Balon yang kecil dengan balon yang besar akan lebih rentan balon yang besar untuk pecah. Ya, Anda sentil aja pun bisa pecah. Tapi kalau balon yang ditiupnya kecil aja, Anda mau sentil, Anda mau banting, itu pun belum pecah. Kadang pun diinjak secara perlahan pun belum tentu pecah. Kalau balon kecil. Tapi kalau balon gede, kena toil dikit aja tuh bisa meledak. Ya, nah ini sama sekarang seperti yang terjadi pada market kita. Bubble news. Artinya apa? Dari kemarin, dari awal Januari, berita positif itu terus. Tiap sektor. Construction, properti nanti ya, dia ada pengumuman suku bunga, itu beda cerita. Lalu properti, nikel, lalu ada vaksin ya. Vaksin ini meskipun dampaknya ke sektor vaksin, tapi apa namanya, men-trigger seluruh sektor lain untuk up juga ya, karena vaksin ini kan berdampak terhadap seluruh perekonomian. Nah, berita-berita positif ini yang menjadi alasan kita retail ataupun bandar itu ikut beli sahamnya. Karena memang momentumnya bagus. Jadi semua pada beli dari awal Januari sampai sekarang. Goreng terus beritanya. Nah, per Senin ya, di weekend ya, weekend Sabtu Minggu pertama nggak ada berita, nggak ada info apa-apa ya, malah beritanya sisanya yang jelek-jelek ya. Berita Joe Biden mau dimakzulkan, harga komoditas minyak turun karena Jerman melakukan lockdown, lalu update warga Norwegia yang vaksinasi meninggal dan lain sebagainya. Jadi nggak ada berita bagus Sabtu dan Minggu. Nah, di hari Senin ya udah nggak ada berita lain juga yang bagus. Nah, ketika sudah tidak ada berita ya yang menjadi alasan kuat kita untuk membeli suatu saham, ya, maka saya akan berpikir seperti ini. Waduh, ini udah nggak ada berita bagus nih. Gue jual aja deh, nanti baru beli lagi, tunggu ada berita bagus. Nah, akhirnya ada segelintir orang yang sadar bahwa, oh, udah nggak ada berita, udah berhenti, udah waktunya saham ini koreksi. Gue jual aja deh. Nah, akhirnya segelintir orang tersebut peka, melakukan distribusi dalam jumlah yang besar, sehingga harga sahamnya kompak turun secara bertahap. Nah, lalu dilihat sama retail seperti kita. Nah, retail seperti kita kan panikan. Waduh, kok sahamnya tiba-tiba koreksi ya. Nah, setelah mereka sadar, ya, oh, iya juga nih. Ya, sahamnya sudah pada turun, sudah nggak ada berita positif nih, udah nggak ada berita. Aduh, gue ikutan jualan deh. Akhirnya terjadi panic selling di hampir seluruh trader dan investor. Nah, itulah yang menyebabkan saham-saham itu pada anjlok. Anjloknya pun nggak jelas ya. Harum ini saham-saham bagus pun anjlok. BWPT, ISAT, bayangin ya, ISAT padahal isu mergernya cukup kuat. Lalu INKP, IMAS, SSMS, TINS, ya kan, BRIS, bahkan saham seperti BRIS, nanti BRIS akan saya bahas ya. BJTM, ya kan, Antam, ini perusahaan-perusahaan yang digembor-gemborin dari kemarin meloyo semua. Tekim, oh ini yang ARB berapa banyak nih? BBKP, Inco, BRPT, dan lain-lain. Semua kena panik selling. Ya, jadi Anda sudah paham ya, alasannya cuma karena nggak ada berita. Sudah. Ya, orang sudah sadar, wah, udah nggak ada berita, gue mau beli sahamnya atas dasar apa? Kalau kemarin hari Senin awal ya, waktu opening masih ada berita SWF ya, digembor-gemborin dari Sabtu sampai Minggu, makanya konstruksi naik, kita profit lumayan di WSKT, WSPP, PTPP. Abis itu udah nggak ada apa-apa lagi, sampai per closing pun nggak ada berita, udah anjlok.
Seperti itu. Jadi Anda nggak perlu mikir aneh-aneh. Ini pure terjadi karena pertama aksi taking profit, yang kedua ya karena nggak ada berita bagus. Ya sudah, ya market akan correction. Tetapi saya selalu bilang, pertama secara teknikal, ya ingat ya, market price discount everything. Ya saya masih percaya dengan teknikal kita bisa melihat kemana arah market. Dari teknikal sendiri, ini masih tren yang sangat bullish dan inflow asing pun juga masih oke, terutama di saham-saham big caps banking. Dan saya merasa bahwa ya ini hal yang wajar saja. Nah, tetapi yang tidak wajar ialah penurunan sampai ARB. Nah, dari yang ARB ini, teman-teman, ya, saya sudah konklusikan jadi dua. Jadi, saya dari tadi sudah melihat tuh dari awal sesi 2 saya sudah perhatiin saham-saham yang ARB dan saham-saham yang ya pokoknya yang turun deh. Nah, saya bagi jadi dua ya, jadi dua kelompok. Kelompok pertama ialah pure karena panic selling retail ataupun ada memang beberapa institusi bandar yang distribusi ya, tetapi masih ada yang akumulasi bandarnya atau bandar utamanya belum jualan, baru bandar kecilnya, tapi bandar utamanya malah beli lagi di bawah. Itu ada segelintir saham yang seperti itu ya. Lalu yang kedua ialah memang benar-benar ada bandar yang distribusi. Nah, kalau memang saham yang kita pegang ialah saham yang memang benar-benar didistribusikan oleh bandar, ini yang harus hati-hati. Ya, tetapi kalau misalnya saham Anda minus 3%, minus 4%, atau ARB, tetapi kondisinya sahamnya sebenarnya masih di akum bandar, ataupun masih ada bandar yang masih akum secara bertahap, tidak distribusi secara masif, maka saham-saham seperti ini yang akan mudah rebound besoknya. Seperti itu. Ya, mungkin opening akan panic selling lagi karena kan ARB. ARB kan berarti kan orang pada nggak bisa jual, orang berbondong-bondong untuk jual lagi. Akhirnya terjadi oversupply ya turun lagi. Tetapi kalau memang saham tersebut benar-benar dikatrol dan diakum sama bandar, pasti akan dikerek naik lagi. Bahkan biasanya ketika di ARB, reboundnya lebih kencang. Contoh ARB kan 7%, bisa aja besoknya dia rebound 7-10%. Lebih untung. Sometimes seperti itu. Karena di antara dua kelompok ini memang semuanya karena retail panic selling. Nah, cuman yang membedakan kelompok 1 dan kelompok 2 ya ialah kelompok 1 bandar masih ada yang akum. Nah, kelompok 2 memang retail dan bandar sama-sama distribusi. Jadi ya udah ambles, nggak ada harapan. Seperti itu. Nah, itu tugas Anda untuk mencari saham-saham yang masih diakum bandar. Ya, saham-saham masih diakum bandar yang saya yakin ketika market sudah stabil dia akan terbang cukup tinggi. Seperti itu ya. Kalau di VVIP, buat teman-teman VVIP, menu sore kita itu merupakan salah satu contoh kelompok 1. Artinya cuman retail dan beberapa bandar kecil itu distribusi, sahamnya turun, tapi bandar masih akum. Nah, itu menu sore kita buat teman-teman yang tahu, itu masuk kelompok 1. Nah, yang kelompok 2 banyak. Banyak. Kelompok 1 ada juga. Nah, seperti itu ya. Jadi saya sih saya nggak komen market gimana untuk hari Selasa ya. Secara historis di hari Selasa selama 2 minggu terakhir sih lebih cenderung hijau, dan saya yakin kalau panic selling seperti ini ya, saya yakin harusnya market hijau juga ya, atau setidaknya hijau tipis karena pertama bankingnya masih dikerek, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang asumsi panic sellingnya sudah reda, saham semua rebound ditambah banking rebound ya, harusnya market juga akan hijau. Cuman kita harus tetap hati-hati ya. Buat yang cashnya habis ini yang jadi problem ya. Anda rampingin porto ya, Anda rampingin porto. Contoh Om, porto saya ada 5 saham konstruksi. Nah, buat apa ada 5? Cukup 1-2, 3-nya bisa jual. Saya punya banking 5 Om, buang 3-nya. Saya punya CPO 3 Om, buang 2, sisain 1. Ya, kalau komoditi 1 aja ya. Saya punya batubara PTBA Adro, misalnya PTBA saja. Saya punya oil Elsa Medco Akra, bisa keep Elsa-nya saja. Seperti itu. Jadi ini kesempatan Anda untuk rampingin porto. Loss itu pasti. Oke, maaf ya tadi ada telepon. Saya pause tadi sampai mana ya? Saya lupa. Tadi sampai
oh ya, loss ya. Kalau seperti ini saya yakin semua merasakan hal yang sama. Bahkan saya transparan juga, hari ini di hari Senin kita member VIP itu apa namanya, ada cut loss, coba 1, 2, 3 ya, 4 4 ya, sekitaran 4 saham, 4 sampai 5 saham ya. Tapi ada 1 sampai 2 saham yang kita ada plan lanjutan untuk average down, karena ya balik lagi masuk ke kelompok satu di mana masih ada bandar yang masih ada bandar yang akumulasi ya. Tapi ya kita juga bukannya tidak profit, kita profit construction, WSKT, WSBP, lalu ACST pun kita sempat profit, BRMS, Bakri Effect pun kita sempat profit ya. Jadi masih relatif aman. Saya pun hari ini masih profit ya, saya pun hari ini masih profit, dan member semua juga mayoritas masih profit. Meskipun hari ini loss, harusnya dari awal bulan kita masih profit, karena memang kita profit dahsyat, terutama di farmasi lah kemarin 50%-an, konstruksi juga lumayan 20%. Artinya ialah gak usah khawatir, gak usah sedih ya. Bukan Anda yang merasakan, semua merasakan. Bahkan tadi ini saya baru baca chat juga sebelum saya morning briefing, banyak member-member saya, kan ada beberapa yang ikut membership di tempat lain ya. Dia suka cerita kepada saya, dan saya pun juga penasaran, pengen cari tahu grup-grup lain seperti apa sih. Nah, ternyata per hari ini ada beberapa grup yang tiba-tiba ownernya ngilang. Nah, loh, ya, sahamnya pada turun, hancur semua, bener-bener gak ada yang naik gitu kan, hancur semua, ownernya tiba-tiba nggak bisa dihubungin, nggak ada plan lanjutan, nggak ada seperti ini nih, nggak ada morning briefing seperti ini, tiba-tiba hilang, sampai sekarang katanya belum dibalas. Nah, Anda jangan sampai ketemu grup-grup seperti itu ya. Bukan bermaksud menjelekkan, tapi maksud saya ialah dalam kondisi sesulit apapun, fungsi grup, terutama grup premium ya, fungsi grup premium ialah pertama menenangkan psikologis ya. Perihal terjadinya kerugian itu hal yang harus kita terima kenyataannya ya. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya di luar dugaan kita semua ya. Jadi hal ini patut kita terima, tetapi bukan hanya perihal itu saja ya. Grup premium juga itu bertanggung jawab untuk ya, pertama menenangkan psikologis ya, atau setidaknya membuat plan lanjutan, pandangan yang setidaknya menenangkan hati para membernya ya. Nah, kalau di VVIP ya, ini bukan promosi sih, tapi saya ngomong apa adanya. Kalau nggak percaya member-member saya, coba chat di kolom komentar ya. Sekaligus kalau bisa testimoni nih buat teman-teman. Nah, kalau di kita itu ada yang namanya morning briefing VVIP, teman-teman. Jadi habis ini nih, habis saya record ini, saya record untuk member VVIP semua. Di sana saya akan bahas nih, oh saham ini kita minus ya, tapi bandarnya masih akum, trennya masih begini, ini masih bisa dikip dan lain sebagainya. Ya, itu dibuatkan sama saya. Ya, jadi meskipun kondisi terburuk pun, itu tetap dibuatkan plan yang sebaik mungkin. Hingga setidaknya loss seminimal mungkin. Contoh, hari ini BNGA akhirnya taking profit. Ya, kita di Desember ada beli BNGA, gagal naik gara-gara Desember akhir tahunnya turun. Ya, selalu saya buatkan plannya average down di 1000 ke bawah. Akhirnya hari ini BNGA sempat naik berapa tuh? Nah, BNGA sempat naik 6%, 1075. Sudah profit 2-4%. Akhirnya profit. Nah, sama ya. Jadi kalau di VVIP semua dibuatkan plan ya, dalam bentuk tabel, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video. Jadi saya pun sangat bertanggung jawab ya, melihat saham-saham tiba-tiba pada turun ya, itu pun merupakan evaluasi bagi saya pribadi untuk memberikan rekomendasi yang terbaik lagi dan lagi. Nah, tapi kalau sudah terjadi, ya tanggung jawab saya berikutnya ialah saya mencoba memberikan plan lanjutan dan menenangkan psikologis. Nah, itu merupakan tanggung jawab saya sebagai owner. Ya, meskipun memang dalam trading saham itu yang ada yang namanya disclaimer on. Ya, artinya ialah ya segala rekomendasi balik lagi ke pribadi. Kalau pribadinya mau beli, ya silakan. Kalau mau jual, ya silakan. Jadi ya sebenarnya semua balik lagi ke pribadi masing-masing. Seperti itu. Ya, tapi saya bertanggung jawab ya, nanti buat member VVIP tenang saja ya. Cuman ada 1-2 saham ya yang menjadi concern kita
Ya, sisanya sudah kena 3% out, ya, nanti saya akan buatkan. Nah, lalu berikutnya, buat yang mau join VVIP, ya, daripada Anda trading tanpa dipandu, lebih baik loss Anda digunakan untuk belajar di tempat kami, seperti itu. Anda silakan join chat ke staff kami, @staff silent, atau join ke Telegram kami dulu, linknya ada di deskripsi video ini, lalu Anda silakan chat ke sini. Mana ya? Nah, ke sini, ke staff silent. Ya, buat member saya yang mau perpanjang juga silakan ke beliau. Promo masih ada hingga hingga Januari akhir. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, lalu berikutnya saham-sahamnya. Oke, saya bahas dulu saham request. Nah, Antam, BRIS. Ini pandangannya gimana, Om? Saya akan bahas yang paling fenomenal ya, Antam, BRIS. Ya, ini saham-saham yang digembor-gembori. Ya memang saya pun masih pegang ya Antam BRIS, tapi megangnya di bawah. Jadi ya saya bodo amat mau di ARB 7 kali pun ya masih nggak masalah. Profit BRIS saya 500%, profit Antam saya ya 200%-an, nggak ada masalah. Nah, kita cek, kita bedah. Ya, Antam, broker hari ini PD, YP, CG, FS. Oke, CG dan FS terlihat distribusi, tapi ini retail. Ya, yang nampung DR, KK ini pun retail, ada beberapa broker yang masih akun juga. Ya, akunnya pun ada yang di 3.000, ada yang di 2.990. Artinya ya posisi masih loss. Ya, posisinya masih loss. Oke, asingnya pun masih masuk. Ya, jadi kalau kita bisa lihat, Antam ini turun pertama karena ya saya sudah bilang ya, ini sudah sangat nukik, ya pasti kena koreksi. Minimal sampai mana? Koreksinya mungkin akan kena sampai sini. Ini prediksi saya. Ya, atau ya mentok-mentok dia tutup gap di 2.700 sampai 2.800, gapnya di sini nih. Ya mungkin turun, besok masih lanjut turun, tutup gap, habis itu mungkin baru naik lagi. Ya, itu sehat, itu sehat. Jadi dibilang banyak yang konsul, Om, Antam, Antam kan masih bagus ya. Saya bilang masih kok. Loh, tapi kok turun ya? Lah, masa mau naik-naik terus? Kan nggak mungkin nih biru-biru terus, nggak mungkin. Ya, ini pun sebenarnya turun baru 2 candle dan wajar ya, biasanya pun teknikal turun 1 sampai 5 candle baru dia rebound. Ini baru 2 candle Anda sudah merengek-rengek. Nah, ini menjadi hikmah untuk kita lebih kuat lagi mentalnya. Lalu harus belajar bagaimana cara menentukan saham ini layak di hold atau enggak. Nah, itu nanti kita pelajarin di Silent Trader Academy Class. Sudah 160 peserta yang daftar, masih ada 40 slot lagi sebelum harga naik. Silakan chat ke staff saya kalau mau join. Ya, jadi Antam penurunannya ya 2.800 2.700, nextnya di sekitar 2.600 2.500. Saya yakin sih nggak akan jebol. Jebol pun mentok 2.500 ketahan harusnya. Ya, kalau sampai sini saya sih bisa katakan Anda boleh spekulasi beli. Ya, tapi biasanya habis dia turun banyak dia akan sideways. Ya, dia akan sideways sambil menunggu momentum berita baru. Ingat ya, Nikel masih prospek, cuman ya akan butuh waktu, ya nanti perlahan harusnya naik lagi. Trennya masih up, itu yang harus kita ketahui. Selagi tren masih up, nggak usah khawatir, harusnya secara probability akan rebound lagi ke atas. Ya, dan dari bandarmologinya pun untuk Antam saya lihat biasa saja seperti itu ya. Retail jualan, bandar ada yang jualan, ada bandar yang aktif, aman ya. Oke, lalu kita cek BRIS, ini saham yang diagung-agungkan ya, akhirnya turun juga. Oh ya, Antam kita sempat tektok ya, tadi kita sempat antri di ARB lalu jual karena Antam kan tadi sempat closing ini lagi ya. Nah, sempat closing di sini, kita lumayan profitnya 3-4% ya. Lalu yang kedua saya nggak instruksin untuk antri ARB lagi karena saya lihat demand-nya masih cenderung turun. Lalu berikutnya BRIS, kita cek dulu BRIS. ARB kita cek. Wah, nggak ada sinyal. Oke, kita bahas cara teknikal dulu. Nah, untuk BRIS karena saham ini adalah saham yang all time high, ya, ini akan sulit untuk di retrace sebenarnya. Ya, agak sulit untuk kita track sejauh mana dia akan
rebound. Tapi kalau kita berpatokan pada Fibonacci retracement, maka harusnya dia akan rebound ketika nyentuh di sekitar 3.000 sampai 3.200, yaitu di rasio 50 sampai rasio 61,8%. Ya, mungkin dia akan retrace. Ini kebetulan juga dekat-dekat ya, area sini dekat-dekat dengan EMA 13. Make sense kalau dia akan rebound. Mungkin open akan turun, lalu perlahan akan naik lagi. Ya, kalau dari 34 ke 32 itu turun sekitar turun sekitar 200 poinan, dan pas ya kalau besok masih ARB ya dia akan pas nyentuh area sekitar sini. Ya, area golden ratio di 61,8%. Harusnya akan ke retrace di sana. Ya, atau kalau masih jebol dia akan uji support di 2700-an, bertepatan dengan rasio 38,2% Fibonacci retracement. Ya, itu untuk nentuin aja. Oke, untuk bandarnya ini distribusi ya dari BK, PDCC wajar, retail, KKCP, HP, DRA, KYU. Nah, ini masih ada beberapa broker-broker bandar yang masih aktif. MK, ZP, AZ, dan lain sebagainya. Ya, lalu untuk BRIS prospeknya gimana? Saya lihat memang prospek BRIS saya yakin masih bagus. Cuman kalau Anda mindsetnya mau cepat 10%, 10%, ya nggak usah trading di BRIS. Sulit. Ya, pertama karena sudah kena UMA, lalu ya ini kenaikannya kan nggak jelas. Karena proses merger kan belum, masih sampai akhir Februari. Ya kan, awal Februari. Jadi kalau harga sekarang yang menurut saya terlalu tinggi. Nah, tapi kalau Anda yang mau hold, ya saya masih bisa rekomendasikan yes, hold saja. Karena sama seperti Anta, trennya BRIS juga masih up. Jadi ya ini adalah koreksi yang sangat wajar. Cuman ya mungkin dia akan sideways setelah turun banyak. Ya, dia akan seperti ini lalu perlahan baru naik lagi. Sabar, ya. Jangan Anda sehari mau cuan, sehari mau tiba-tiba rebound dari loss jadi plus, jangan. Jangan seperti itu. Ya, perlahan saja. Ya, perlahan saja. Perlahan tapi pasti. Ya, ini saya kasih contoh satu testimoni, teman-teman. Ini dari member saya ya. Dia join itu 11 Januari, tepat 1 minggu yang lalu di sini nih. Sebelumnya dia rugi banyak, dia cerita ke saya, "Om, saya rugi banyak banget." Ya, ini modalnya lumayan gede. Ya, saya sudah minta izin beliau juga untuk saya share. Nah, dari tanggal 11 ketika dia join, ya Anda bisa perhatikan profit ini minus karena dia pun ngakuin saya masih bandel. Oh, mohon maaf ya, dia belum bisa beradaptasi. Dan kalau dibilang hari tanggal 18 pada merah, dia masih profit dari Rekom VVIP. Ya, meskipun profitnya kecil loh, tapi masih profit. Seperti itu. Ya, jadi ini testimoni, perlahan dia belajar di sini. Perlahan untuk recover, sudah bisa adaptasi, sudah tahu benar cara trading yang benar seperti apa, nextnya sudah akan enteng. Gitu. Itu testimoni aja ya. Oke. Untuk BRIS sama ya plannya, Anda silakan average down, bisa untuk hold, tapi jangan sampai cash Anda habis. Ingat, cash Anda kalau habis ya sulit, Anda akan nge-stuck di sana ya. Kalau cash sudah habis, sudah hold saja, spekulasi sampai awal Februari ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sih ya. Harusnya dia akan rebound ketika nyampe ke area tadi 3.230. Ya, oke, untuk BRIS, Agro juga sama. Agro ini lebih parah ya. Berita tentang merger UMKM Pegadaian itu pun belum jelas. Lalu berita dia dengan Alipay pun license-nya belum terbit karena memang dari Alibaba sendiri sedang lagi hot-hotnya. Ya, ini lebih parah daripada BRIS menurut saya. Ya, ini naiknya tanpa hal yang jelas, ini lebih parah. Jadi untuk pemegang Agro, karena ini all time high juga, ya kalau ditanya support kuat, ya support kuat cuma di sekitar 11.000 ya, di 1000 sampai 1100 ini support kuatnya ya. Masih cukup jauh, masih bisa minus 20% dulu. Jadi ya Anda pikir-pikir kalau mau hold gimana ya. Agak hati-hati karena sulit. Ini Agro naiknya gila banget ya. Kalau kita pakai Fibonacci secara jangka panjang time frame-nya, ya dia harus ke 1160-an, 1160, 1170. Nah, Anda tahan nggak? Kalau tahan average down. Ya, pertama trennya masih up.
Ya, pertama trennya masih up dan kedua nih BUMN, saya yakin pun berita terkait merger juga masih direalisasi lah. Cuman yang nggak tahu kapan ya. Jadi kalau Anda mau hold ya silakan. Cuman saya sih nggak pegang dan saya nggak rekomendasi Anda benar-benar average terus cash Anda habis, Anda udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan sampai seperti itu juga. Ya, itu untuk Bris Agro. Kalau untuk prospek saya Agro no comment ya, karena ini lebih spekulatif. Kalau jadi merger ya bagus, kalau nggak jadi merger ya jelek. Udah gitu aja. Ya, kalau Bris kan sudah jelas. Antam kan prospek ya sudah cukup jelas. Jadi up. Oke. Lalu berikutnya ada yang nanya Om Tins Inco itu ngikut Antam ya. Tins juga udah gila. Jadi ya, let's follow the trend aja ya. Lalu teman-teman ada yang nanya Om, ya saham CPO gimana? Nah, saham CPO ini juga saya pun kena di saham CPO, SSMS, TBLA ya. Ini saham-saham CPO pada tumbang semua karena memang saham harga CPO-nya pun ngedrop setelah dia mencapai rekor tertinggi. Ya, untuk CPO nanti saya jelaskan lebih detail di morning briefing VVIP. Oke. CPO lalu batu bara pun juga komoditas lagi mulai correction ya. Jadi harga-harga komoditas oil, CPO, batu bara dan lain sebagainya itu correction semua dan itu merupakan koreksi yang sehat. Jadi ya Anda silakan pilih saham-saham yang memang fundamental bagus di sektor komoditas tersebut. Saya yakin perlahan akan rebound lagi karena tren komoditas ini baru mulai menurut saya dan ya perjalanan masih sangat panjang. Seperti itu. Ya. Oke, lalu kita perhatikan ada yang nanya construction agak ngeri ya. Ini bentuk candle seperti ini biasanya besoknya lanjut correction. WSKT, WSBP, PTPP. Saya harap teman-teman nggak bodoh beli di pucuk. Adi, Wika, ya. Kalau menurut sore kita ada PTPP kemarin langsung cuan 3-5%. Ya, lalu swing kita WSKT, WSBP sudah kena TP semua, ya, sisanya sudah kena trailing stop, ya. Kalau candle seperti ini dia akan koreksi, ya. Konstruksi akan koreksi, dia akan sideways dulu mungkin 1-2 hari, ya. 1-2 hari dia akan koreksi seperti itu kan, lalu perlahan nanti baru recover karena SWF ini perjalanan juga masih panjang dan saya yakin masih menarik untuk kita perhatikan untuk sektor konstruksi. Cuman ya kenaikannya mungkin sudah mulai terbatas ya, jadi kita tunggu saja. Oke, lalu berikutnya yang bisa dilirik ya, saya kasih satu bocoran deh ya. Saya kasih ke satu bocoran menu sore kita Pegas. Ingat ya, kalau di kami menu sore kita profit 1-2% aja. Dan saya ngomong kita sudah beli dari bawah. Ya, jadi kita sudah pegang barang, Anda yang nonton belum pegang barang. Jadi jangan salahin. Kalau misalnya Anda beli di pucuk ya kami jualan. Saya ngomong dulu di awal ya, tapi Pegas saya sudah confirm juga ya. Saya sudah bahas juga di video menarik. Tadi sempat 5%. Selamat buat teman-teman yang beli ya, seperti yang saya predik bahwa Pegas ini secara weekly ini sudah pas-pasan banget di area EMA 200. Kalau dia gagal jebol sih bahaya ya. Maka dari itu saya entah kenapa kalau marketnya aman, saya yakin optimis Pegas akan bisa breakout minggu ini. Ya, setidaknya di 1890 sampai 1900. Kemarin pun hari Senin, kalau market nggak aneh, saya yakin jebol. Cuman karena ya pada panic selling, sahamnya pada ikut turun. Ya, lalu ini resistnya di sebenarnya resist kuat pertama di sekitar 1820, 1820, 1830. Ya baru kalau kuat dia berada di sekitar 1880 sampai 1900-an. Ya, dan ini belum di breakout. Cuman kalau kita cek Pegas ya, meskipun market tadi aneh, Pegas yang cukup survive ya. Kalau bisa Anda lihat ini YB distribusi ya, YB distribusi pun kalau kita cek dari sini 014 ya, YB taking profit, cuman taking profit karena memang dia sudah akum dari bawah
Ya, nah EB pun masih ada sisa barang 75. Ya, harga belinya rata-rata di 1762. Seperti itu. Lalu kalau kita perhatikan ya apa namanya untuk Pegas ini banyak retail, tetapi menurut saya kalau untuk kasus Pegas ini agak beda. Jadi Pegas ini mirip banget dengan Antam, di mana retail ini banyak institusi. Jadi ya bukan retail juga, bisa aja setengahnya institusi. Ya kenapa? Karena seringkali saya melihat seperti Antam, Pegas, Breeze itu broker-broker retail, tapi sekali HK itu puluhan sampai ratusan ribu lot. Itu kalau bukan bandar atau institusi itu mustahil retail bisa beli sebanyak itu ya. Nah, maka dari itu saya bisa asumsi setengahnya ini merupakan broker bandar ya. Atau kalau kita berpatokan hari ini yang jualan KKDR, SQ, CP, GRAI yang terbanyak adalah di YB dan di KK ya. Lalu kalau kita cek di YU, CCMS ya, ini YU dan MS ini akumnya gila-gilaan. Padahal kita ketahui YU dan MS merupakan ya broker-broker institusi ya. Beli rata-rata di 1815. Ini CC-nya pun CC asing bukan ya? Coba kita cek. Oh bukan ya, bukan CC asing. KZ-nya KZ asing. Belinya juga pas-pasan di harga closing. CC-nya bisa kita buang. MS pun masih akum, belinya di 1810. Nah, tandanya apa? Ya, FS belinya di 1822, ZP pun belinya di 1823, artinya banyak yang beli di pucuk, beli di 1825. Karena memang harusnya secara teoritis dia akan rebound, akan breakout, cuman di gara-gara panik selling sahamnya turun dulu. Makanya banyak bandar yang nyangkut di harga atas. Nah, maka dari itu, kalau saya pribadi sih optimis Pegas ini kalau marketnya stabil nih akan rebound. Ya, lalu kalau dari chart per menit, dia sudah breakdown trend line-nya. Ya, dia breakdown trend line. Ya, dia breakdown dia punya flag pattern. Ya, lalu di sini dia testing. Ya, di sini dia testing nih, ke reject. Nah, harusnya dia akan potensi rebound lagi, naik ke atas. Jadi untuk Pegas ya saya sih bismillah ya kita doakan saja bisa breakout. Tapi kalau memang nggak bisa breakout, batasin di 1750 atau di 1700. Ya ini kan perusahaan bagus juga. Ya jadi teman-teman ya nggak apa namanya nggak usah khawatir. Ya ini perusahaannya perusahaan sehat seperti itu. Ini pun juga double bottom ya. Ini double bottom ya kita harapkan Pegas bisa perlahan. Tuh. Ya, seperti itu. Ini turunnya smooth banget ya. Turun nggak lama langsung diterbangin. Turun nggak lama langsung diterbangin. Jadi memang bandar benar-benar aku. Oke, itu untuk Pegas. Lalu rekomendasi berikutnya teman-teman mungkin bisa perhatikan sektor baja. Ya, ISSP. Jadi ada yang nanya, Om, ISSP kok nggak direkom? Pertama karena saya nggak pantau. Lalu saya nggak ngikutin pergerakan bandarnya, polanya saya nggak baca, jadi saya nggak berani rekom sama pola-pola yang tidak saya kuasai. Ya, kalau Anda lihat ini sudah 3 hari naik, kita mau ngejar seperti apa lagi? Ya, apakah kita mau seperti Breeze dan Anta? Kan nggak mau, maka dari itu sudah. Ya, kalau memang rezeki kita nanti kita akan dapat profitnya di saham lain. Begitu saja mikirnya. Ya, lalu ISSP Anda bisa perhatikan juga ISSP, lalu Anda bisa perhatikan teman satu sektornya GDST dan Baja. Ya ini agak nge-lag nih. Anda bisa perhatikan GDST dan juga Baja. Ya. GDST, Baja ini juga menarik. Cuman lotnya tipis banget teman-teman. Ya, tipis. Kalau saya rekom VVIP begini karena member saya sekali HK 1000 sampai 5000 lot kayak gitu. Jadi untuk teman-teman aja untuk individu bisa perhatiin Baja, bisa perhatiin GDST ya. Ini ngikut Baja, GDST ngikut Baja. Kalau mau lebih liquid bisa di GDST. Ini menarik sih ya. Untuk member VVIP bisa remind saya, nanti saya buatkan plannya
Ya, ini menarik. Kalau ISSP masih lanjut ya mungkin GDST baja bisa jadi alternatif gorengan. Lalu berikutnya ini ESA. Ini merupakan menu sore kami juga. Dapat auto reject atas, dipublish sebelum dia ARA pastinya. Ya, saya sih nggak ngarep ARA, tapi dia ARA ya sudah. Ya, kita sudah profit 6 sampai ya 6 sampai 5 3 sampai 6%. Ya, ESA ini big akum banget. Volumenya pun ya kalau kita bilang mungkin volume yang pas-pasan ya. Kalau kita cek coba di volumenya 2253, 2263. Artinya ini merupakan volume ya. Volume tertingginya ya mungkin bisa saya bilang volume tertinggi sepanjang dia IPO. Ya, volume tertinggi sepanjang dia IPO untuk ESA. Ya, jadi dengan volume yang dahsyat ditambah lagi dengan akumulasi sama MG, AZ, AI, YJ, bandar semua ini retail semua cutlass. Lalu menariknya banget, akumulasi sama PD, gak jualan sama sekali. Dibelinya bahkan 349.000 loh. Wah, mantap banget ya. Jadi menarik sekali ya. Saya nggak tahu nih ESA ini bidang model apa ya, tetapi pada intinya weekly-nya pun bagus ya, breakdown trend line, ini uptrend, dia break juga resisten kuat di EMA 200 which is itu juga di 250. Yang menarik ya, Anda bisa fast trade di sini, Anda bisa fast trade di saham-saham ESA. Lalu Anda bisa perhatikan saham Bakri juga untuk fast trade, ini masih menarik ya. Bumi energi meskipun rawan koreksi banget ya, terutama untuk bumi energi BRMS Anda bisa fast trade seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman psikologisnya sudah sedikit lebih tenang. It's okay ya, asal saham-saham yang teman-teman pegang merupakan saham-saham dengan fundamental bagus, dengan bisnis model yang bagus ya. Dengan bisnis model yang bagus ya Anda nggak perlu khawatir, perlahan pasti akan recover. Bandar juga akan akum lagi pasti kalau saham-saham bagus ya. Kita doakan Selasa lebih better. Oke, saya tutup ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.